Halo guys, and welcome back to Bimbel Pak Bilchan. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai gaya Lorentz pada partikel yang bermuatan. Kita ingat bahwa gaya Lorentz dialami oleh kawat yang berarus listrik ketika kita letakkan di medan magnet. Nah, sekarang kita ingat bahwa kuat arus kan partikel yang bermuatan. Nah, berarti otomatis partikel yang bermuatan, entah itu positif, entah itu negatif, itu tetap akan mengalami gaya Lorentz kalau dia mengalami medan magnet, guys. Jadi, di sini saya punya contoh, saya punya suatu partikel bermuatan positif di dalam medan magnet yang berarah ke utara, guys. Jadi, di sini ada B-nya ke arah utara. Kemudian saya punya partikel positif, misalnya dia gerak ke arah atas, ya, dengan kecepatan V. Nah, kita bisa menentukan arah dari gaya Lorentz yang dialami sama si partikel positif ini, guys, dengan menggunakan aturan tangan kanan lagi. Di sini posisikan jari kalian seperti ini, di mana jempol kalian sekarang menunjuk ke arah gerak partikel atau V, ya. Kemudian jari telunjuk kalian menunjuk ke layar karena ke utara menuju layar B. Nah, berarti gayanya itu adalah ke arah kiri, seperti ini. Nah, karena partikelnya geraknya ke atas tapi ditarik oleh gaya Lorentz ke kiri, maka dia akan berbelok, guys. Nah, nanti pas di titik ini, ketika V-nya di sini, kalian bisa cek, guys, bahwa ternyata gaya Lorentz-nya ke arah bawah, sehingga dibelokkan lagi dia, sehingga membentuk suatu gerakan melingkar, guys. Ya, jadi kalau ada partikel dalam medan magnet, maka dia akan berputar, ya. Nah, demikian pula dengan partikel yang bermuatan negatif, guys. Misalnya di sini kecepatannya ke atas juga V, kita bisa menggunakan aturan tangan kanan. Di sini adalah V-nya, jari jempol, B-nya ke utara juga, B, ya, menunjuk ke layar, itu utara. Nah, berarti gaya yang dialami oleh si partikel negatif bukan ke kiri, bukan yang ditunjukkan oleh si jari tengah, tapi berlawanan dengan jari tengah, berarti ke kanan, guys. Nah, berarti force-nya ke kanan. Nah, jadi kalau misalnya partikel negatif, jadi force-nya itu atau gayanya itu berlawan arah dengan si jari tengah kita, guys, ya, kalau dia negatif. Nah, berarti dia akan mengalami gaya Lorentz sehingga mengalami gerakan melingkar juga, guys, sama seperti si positif. Nah, kita bisa menentukan besar dari gaya Lorentz yang dialami sama si partikel bermuatan ini, guys, ya, dengan rumus F yang kita tahu kan IBL sin theta, ya kan? Nah, I-nya itu kan arus listrik. Rumusnya kan muatan per satuan waktu, ya kan? B kali L dikali sin theta. Nah, L per T itu adalah panjang per waktu, itu adalah kecepatan. Berarti rumusnya menjadi QBV sin theta. Nah, ini adalah rumus gaya Lorentz yang dialami oleh partikel bermuatan, guys. Nah, selain kita bisa menghitung gaya Lorentz-nya, kita ternyata bisa mengukur jari-jari yang dibentuk ketika dia bergerak melingkar, guys, atau sebutannya adalah R. Jari-jari dari lintasan melingkar. Nah, gimana caranya? Kalau dia gerak melingkar, berarti itu terjadi namanya adalah gerak sentripetal, berarti gaya sentripetal atau Fs. Nah, gaya sentripetal yang berlaku itu adalah gaya Lorentz, berarti Fs sama dengan F. Di sini adalah gaya Lorentz, Fl. Nah, gaya sentripetal kita menggunakan hukum 2 Newton menjadi M kali A. A-nya adalah percepatan sentripetal, sama dengan Fl-nya adalah QBV sin theta. Nah, A-nya, kita ingat ya, A-nya A sentripetal, rumusnya adalah V kuadrat per R, sama dengan QBV sin theta. V kuadrat bagi V di sini habis. Nah, kita bisa kali R-nya ke arah kanan, ya, ke ruas kanan menjadi MV sama dengan QBR sin theta. Nah, berarti kita bisa menentukan jari-jari lintasannya dengan rumus MV per BQ sin theta. Nah, ini rumus jari-jari yang dibentuk oleh partikel bermuatan. Nah, kalau
tetanya membentuk 90 derajat, ya, otomatis kan di sini artinya B dan V-nya ya membentuk sudut 90 derajat ya, dan ini sering terjadi. Maka rumus R akan sederhana karena kan sin 91. Jadi rumusnya sisanya menjadi MV per BQ. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung jari-jari lintasan yang dibuat oleh partikel bermuatan. Nah, dengan keterangan seperti ini guys ya, F-nya adalah gaya Lorentz, satuan Newton, Q-nya adalah muatan listrik, satuan Coulomb, B-nya medan magnet, satuan Tesla, V-nya kecepatan, satuan meter per second, M-nya massa partikel, kilogram, dan R-nya adalah jari-jari lintasan dalam satuan meter. Jadi ini adalah gaya Lorentz yang dialami pada partikel bermuatan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you.